Bentar, aku. sebentar 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 sayang. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, jadi Iya, hati-hati jangan iya menyebut aku nama lihat. siapapun, termasuk namamu sendiri karena Mhm, kalau sudah viral saya iya tidak akan iya take down. Gimana sayang? iya. Gini, Miss, aku minta solusi. Ini kan aku dapat kiriman dari Berlin, Jerman. Barangnya sudah sampai sini. Nah, terus aku itu tadi malam tak lihatin semua ke majikan. Terus majikanku jawabnya gini, itu mas semua pembohong, gak ada yang benar, itu orang mau nipu kamu. Terus orangnya ini tadi SMS berapa kali, aku suruh bayar 5.100. Padahal di sana itu sudah bayar 4.000 dolar Amerika. Terus? Nah, terus aku jawab, aku tak punya uang, aku cuma punya 100. Jawabnya dia, nggak masuk akal kamu punya uang segitu. Lah aku cuma pembantu di sini. Majikanku nggak membantu. Apa itu sebab di Hong Kong banyak orang yang menipu seperti itu. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu tak laporin ke polisi biar kamu masuk penjara dijebloskan. Lah salah aku apa? Uang cuma aku nggak bisa bayar itu. Kan aku udah bilang ke majikan juga tadi malam. Majikan bilang, kamu jangan ngasih uang sama siapapun. Orang yang tidak kenal apalagi seperti ini. Sebab di sini banyak orang yang menipu. Itu majikanku bilang. Nah, ini orang ngomong gini, kalau selama 3 hari kamu nggak kirim uang, aku mau polisi nanti datang ke rumahmu, mau bawa kamu harus apa? Dibawa ke polisi nanti ke pengadilan. Lah salahku apa? Lah cuma aku nggak mau bayar. Terus tak giniin, tolong itu barang dikembaliin lagi ke sana ke Berlin, Jerman. Biar dia sendiri yang nanti bayar. Itu bukan urusan aku sudah bilang ke sana asal barang paketan itu aman. Orang-orangnya yang sini tuh tetap ngotot, Mbak Yuni mau ngelaporin aku ke polisi, biar aku itu dimasukkan ke penjara. Ini gimana Mbak Yuni solusinya? Oke, sebentar. Pertanyaan saya, yang telepon kamu pakai bahasa apa sayang? Bahasa Indonesia. Wow, tidak mungkin dong. Terus pacar kamu itu pacar dalam sosial media atau pacarmu asli? Karena itu beda ya. Makanya saya nanya, kalau pacar kamu itu yang ada di Berlin tuh pacar di media sosial atau pacar beneran? Pacar di media sosial. Oke, jadi sebenarnya ini adalah sindikat. Ini adalah sindikat di mana orang berpacaran saja dimintain uang. Itu memang bukan kamu seorang saja sayang. Kemarin ada salah satu kasus, sama dengan kamu di Kennedy Town, udah dipacarin lama dan ternyata uangnya dikuras habis. Ini TKW. Ada juga orang Hong Kong yang mengalami hal yang sama sayang. Ada orang Hong Kong juga sama seperti itu, dipacarin, tapi sebenarnya bukan itu. Dia modusin sama, dia tuh sindikat. Jadi ini adalah sindikat. Pacar di media sosial. Sampean lihat nggak di di base itu kan ada love scam. Ya, itu yang kita maksudkan sayang. Di Hong Kong. Jadi kamu itu sekarang kena love scam. Jadi kamu bilang sama dia, kalau memang harus bayar, ya udah nggak apa-apa, tangkap polisi aja. Aku siap di penjara. Itu yang di sini itu ya, Miss. Betul, aku siap di penjara. Kalau enggak gitu suruh ya? iya. Kalau enggak dia suruh telepon aku aja di nomorku. Kamu dicari Miss Yuni, kamu dicari Miss Yuni, kalau kamu butuh uang, dia mau ngasih uang gitu aja. Kasih nomorku ke dia. Sebab kan gini, Miss. Sebab kan gini, majikan udah bilang ke aku, jangan kamu ngasih uang sama siapapun orang yang baru kamu kenal di dalam HP. Betul. Itu media sosial. Betul. Nah, sebab majikan itu tahu semua kan yang di sini itu banyak yang ditipu seperti itu. Betul. Nah, terus orang ini, Miss, SMS ke aku, kamu punya uang 3.000, kalau punya uang 3.000 kasihin ke aku. Nanti sebagian kurangnya bayar lagi kalau barang sudah nyampe rumah.
Nomor HP-nya berapa? Nomor Indonesia atau nomor Hong Kong, sayang, yang hubungin kamu? Yang hubungin aku nanti tak SMS ke Miss Yuni, ya, tak kirim ke sana. Sekarang aja, kirimin sekarang, sayang. Jadi tak teleponnya dia. Nomornya sekarang berapa? Sebentar ya. Ini di HP, di nomor ini Indonesia. seperti bukan nomor sini. Tak Kirim. lempar ke sana ya. Lempar ke aku sekarang. Jadi setidaknya kita tahu. Biar sekalian tak cariin dia. Karena aku sering ini love scam ini sering. Oh, sering ya Miss Yuni? Banyak sayang. Ada anak yang sampai 13 juta. Aku sering lihat YouTube-nya Miss Yuni. Ini aja lagi lihat itu, Pak. Tadi ada orang pembantu, suaminya orang lumpuh itu yang cacat. Aku baru lihat. Nah, ini baru tak kirim, Miss. Oke, sebentar ya sayang ya. Ini ya. Iya. Itu resepnya, resinya 650. Kang Emmaila, ini palsu sayang. Ini palsu. Palsu ya? Betul, ini palsu sayang. Terus nomor HP-nya mana? Ini palsu sayang. Itu yang nomor HP-nya yang itu, Miss. Plus 151 itu. Oh, itu palsu sayang. Itu benar-benar palsu. Oh, palsu. Itu benar-benar palsu palsu sayang. Ya? Betul itu sindikat, itu love scam. Udah lupakan aja wes. Lupakan. Iya. Saya blokir nomor ini ya, Miss. Betul, diblokir aja nomornya sayang. Karena ini adalah nomor itu. Itu orangnya bukan di sini sayang. Itu orangnya nggak ada di sini. Itu blokiran nomornya sayang. Itu blokiran nomornya. Terus ini namanya majikanku. Nama majikanku gimana, alamat rumah? Yes, biarin aja. Karena itu kan saya selalu bilang jangan memberikan alamat rumah majikan. Mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. Nggak usah takut sayang. Nggak usah takut. Ya? Betul. Nggak usah takut sayang. Ini kan nomor telepon yang tadi SMS ngancam aku mau manggil polisi, mau masukkan aku ke penjara, biar dia itu tahu kalau aku punya masalah ini barang gitu loh. Nggak apa-apa. Kan aku nggak bisa banyak. Nggak apa-apa. Ini untungnya cuma love scam aja sayang. Jadi kamu bukan dikirimin narkoba. Jadi karena itu aku selalu bilang jangan memberikan alamat majikan pada orang lain. Gimana seandainya kamu tiba-tiba dikirimin narkoba? Kan kamu yang masuk penjara. Ngerti? Iya benar. Ini sudah terakhir ya. Kalau love scam, jatuh cinta, hati-hati jangan ngasih nomor majikan, alamat majikan. Apa? Iya. Oke. Makasih sayang ya. Jadi ini nomornya aku blok total sayang, blok total. Kalau ada nomor seperti itu lagi, blok lagi. Ada nomor seperti itu, blok lagi. Apa? Oh, ini sebab bukan nomor Hong Kong kan? Ini nomornya love scam sayang. Aku sudah banyak itu anak-anakku seperti itu mah. Itu nomornya grup love scam. Oh iya. Semua anak banyak yang kayak gitu. Jadi kamu bukan yang pertama sayang. Iya, sebab tadi aku minta alamatnya dia nggak dikasih. Iya, karena ini love scam sayang. Mungkin juga orangnya sebenarnya di Indonesia cuman pakai nomor luar negeri, paham nggak? Jadi nggak usah takut, itu nggak ada. Iya. Makasih ya Miss ya. Jadi uangmu itu dulu dikirim kemana sayang? Uangmu yang dulu itu pernah dikirim itu kirim kemana? Kamu sudah ke kebohongan berapa? Dibohongin berapa? Ini baru ini. Belum ngirim uang kamu jadinya? Belum. Oke, makanya aku tanya ke Miss Pinter. Yuni Pinter. yang tahu gitu loh. Pinter. 1 jempol buat kamu. Terima kasih. Aku kalau ada apa-apa nanya ke majikan. Majikan bilang gitu, katanya kamu harus dengar aku sebab kamu tuh nggak tahu di sini, nggak pernah lihat TV, nggak pernah lihat itu apa berita-berita yang di HP, kamu nggak tahu. Makanya aku kan tanya ke majikan ngomong gitu. Nah, terus aku ingin memastikan ke Miss Yuni yang tahu masalah semua permasalahan TKW di Hong Kong. Baru kali ini aku Miss. Oke. Itu dia minta uang. Oke, siap. Berarti kamu masih terhindar dari love scam. Sekarang blok semuanya dan jangan pernah hubungin pacarmu itu. Oke? Oke. Oke, ya sayang. Oke, yuk, bye-bye. Ini saya sudah ingatkan berkali-kali love scam ya, tapi masih ada banyak makan korban. Tapi syukur alhamdulillah mbaknya ini tidak sampai keambil uangnya. Jadi dia tanya majikan dan telepon saya dan
Semuanya saya kurang tahu kenapa kita mudah sekali tertipu, ya untung Mbaknya ini nggak tamak, biasanya kalau kita tamak, kita keburu-buru ngasih uangnya, ngasih semuanya, ternyata itu semua palsu. Jadi syukur alhamdulillah Mbaknya ini sangat pinter sekali, sangat teliti, jadi buat teman-teman di luar sana saya selalu ngingetin, jangan ngasih nomor majikan, jangan ngasih alamat majikan, ini masih untung, palsu. Kalau sampai dikirimin narkoba ya apa? Kalau sampai dikirimin barang-barang yang nggak jelas ya apa? Nah ini yang kita selalu wanti-wanti ya buat mbak-mbak yang di luar sana. Saya tahu kalian tidak tahu informasi di luar sana. Saya tahu kalian tidak mengerti, tapi lebih berhati-hati karena seseorang yang ngirimin barangnya nggak akan nyuruh kita nebus dong. Bener nggak? Sama kayak kita ngirim paketan di Indonesia, apakah kalian nyuruh bapak ibumu untuk mengirimkan balik uangnya? Kan ya nggak tega dong. Ya namanya cinta kan nggak mungkin seperti itu. Jadi pakai logika. Saya tahu cinta itu tidak ada logika, kata Agnes Monica, tapi pakai logika untuk saat ini karena cinta itu membawa kita itu ke sengsara. Cinta itu membuat kita hancur tidak karu-karuan. Jadi cinta bisa indah, tapi cinta bisa menjadi malapetaka. Dan saya tidak ingin uang kalian dimakan, dicaplok karo garangan love scam. Ya dia awalnya kan cerita kalau dia itu punya pacar di Berlin, tapi kan saya tanya, pacar beneran atau pacar di media sosial? Karena kebanyakan adalah hanya pacar di media sosial saja yang minta kiriman ini dan itu. Jadi tidak ada orang akan telepon kamu selama 24 jam kalau dia tidak modus, kecuali suamimu dan keluargamu. Jadi kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan memberikannya dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan kembalian. Tapi jika seseorang mengirimkan sesuatu dan meminta sesuatu balik, jangan memberikan peluang diri Anda untuk dicakot garangan. Karena status kalian di media sosial itu membuat para garangan itu interest, membuat para garangan itu tertarik. Jadi tutup hati kalian, langsung bilang saya punya suami. Saya punya suami. Jadi langsung tutup total. Lawang saya yang sudah punya suami aja garangan-garangan itu banyak yang nyari. Benar tidak? Apalagi yang kita bilang lagi sedih lah, lagi putus lah, lagi menderita, lagi kecewa, dicaplok garangan. Garangan paling seneng orang kecewa, menangis. Tukaran itu paling seneng. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, lebih berhati-hati, jangan memberikan alamat majikan pada siapapun. Secinta-cintanya kamu ke dia, lupakan itu. Jadi saya minta maaf, kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kalau ada kata-kata yang membuat kalian merasa risih dengan bahasa saya. Saya minta maaf karena tidak ada gading yang tidak retak dan selalu waspada. Apes tidak ada dalam kalender. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.